1, 2, 3. Terima kasih Tuhan. Kalau pada kesempatan kali ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Ini semua bukan karena kuat kuasa kami Tuhan. Kami percaya ini semua karena anugerah-Mu Tuhan, karena penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kami boleh kembali memuji nama-Mu Tuhan. Bahkan kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan pada kesempatan kali ini Tuhan. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau kami boleh kembali mengadakan live video Tuhan untuk ibadah pemuda kami Tuhan. Sekiranya Engkau menyertai dalam ibadah ini Tuhan. Apa yang kami berbuat ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Ibadah kami ini tuh boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terlebih dulu kami mau sucikan, kuduskan Tuhan segala kehidupan kami, pikiran kami, perbuatan kami, perkataan kami yang berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan. Kiranya Engkau melayakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk menikmati hadirat-Mu, untuk menikmati lawan teman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sepanjang minggu ini Kau sudah menyertai kami Tuhan, untuk sudah memimpin langkah kami Tuhan. Apa saja yang menjadi pekerjaan kami Tuhan di tengah situasi corona ini Tuhan, Engkau tetap baik adanya dalam kehidupan kami. Engkau tetap menyertai ya Tuhan, anugerah-Mu tetap ada Tuhan, senantiasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami mau alaskan Tuhan, kami mau mulai ibadah ini, pemuda remaja ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, amin, puji nama Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau menjulukan nama-Mu yang besar, kami mau menjulukan nama-Mu yang sangat berkuasa. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, haleluya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Oh, kuasa tunduk dalam namanya, tunduk dalam nama-Mu Yesus. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya Yesus. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Oh, segala kuasa yang luar biasa, mulia, Yesus di atas segala nama. Mari kita pemuda sama-sama kita nyanyi puji ini. Tuhan namanya, Yesus Tuhan Raja. Nyanyikan dengan iman. Haleluya. Segala kuasa tunduk dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, Dia luar biasa, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa
tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, biasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala namamu. Yesus nama di atas segala nama. Kita berikan sorak-sorai kepada Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Puji Tuhan. Hidup yang ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Come on, kau buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebas. Amin. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Dialah Yesus, sahabat kita. Dialah Yesus. Karena kuasanya, karena kehebatannya, kita mampu melakukan segala sesuatu yang besar. Haleluya. Hidup yang ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan beramen. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku. Haleluya. Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, kau sahabat. Amin. Berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kita sama-sama katakan, go. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang takkan selalu berada di sisiku. Kau Yesus, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Oh haleluya Yesus Tuhan. Kau yang tak pernah jemu-jemu. Kau setia Tuhan. Kau sumber kuatku. Come on Yesus. Yesus, Kaulah sahabat.
Buka mulutmu, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan nama Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Oh Yesus. Kami memuji-Mu. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janjiku kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Yesus, Yesus, Yesus. Takkan pernah sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janjiku kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita kembali pujikan. Pujian ini refnya saja dengan lembut. Melayani. Nyanyikan pujian ini. Oh, tinggikan nama Tuhan. Seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu ku pegang. Oh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani,
mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan. Bukan tetap pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Yesus Tuhan, Kami berterima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, puji Tuhan. Di malam hari Haleluya. ini lewat ibadah online, kami percaya bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kami, Amin. pribadi lepas pribadi, Amin. Haleluya. dalam hidup setiap anak remaja dan pemuda yang mendengarkan ibadah online ini. Yesus Tuhan. Dan kami percaya bahwa Puji benar Tuhan. Tuhan, kami tidak akan pernah menyesali berjalan hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Karena kami yakini di dalam Tuhan ada Yesus ketenangan, Tuhan, puji Tuhan. di dalam Tuhan ada kelegaan dari setiap apa Amin. yang kami Haleluya, alami. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami siap diisi dengan firman-Mu, bekerjalah dalam hidup kami. Amin. Dan biarlah firman-Mu yang didengarkan oleh setiap anak-anak remaja dan pemuda itu menjadi berkat buat mereka semua. Amin. Bagaimana kami harus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Puji Yesus. nama Tuhan. Yesus. Siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, selamat malam rekan-rekan remaja dan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, malam hari ini ada banyak, saya dikasih tema ya untuk yang disampaikan malam hari ini. Bicara tentang curhat. Wah keren nih kayaknya ya. Kak Tinus keren ya kayaknya ya. Kak Horas, Kak Redo gimana? Keren lah. Keren ya, curhat. Anak muda banget. Biasanya anak remaja Iya. itu banyak curhat kepada siapa sih? Curcol Kak, curcol. Biasanya curcol sih. Curcol ya, curcol. Kalau Kak Redo biasanya kalau curhat kemana sih? Kalau saya kebanyakan curhat yang paling saya percaya pastinya ya Oh, ke orang tua. ke orang tua ya. Paling saya percaya sih. Kalau punya masalah, Ya. apapun itu curhatnya ke orang tua ya. Saya sharingnya ke orang tua. Kenapa curhat sama orang tua? Karena saya percaya arahan orang tua itu paling benar di dunia ini. Saya beranggapan gitu. Kalau curhat sama orang tua, kita dapat arahan ya. Ya, dapat Oke. arahan yang benar. Keren-keren. Kalau Kak Krisya mau tanya sama Kak Gita nih. Ada Kak Gita di belakang. Kak Gita, kalau alami masalah, mungkin lagi jengkel sama orang atau gimana. Biasanya Kak Gita itu curhatnya apakah lewat, aduh nih HP-nya ya. Apakah lewat medsos, dibuat di status atau curhat sama orang yang bisa dipercaya atau kepada siapa gitu? Pernah sih curhat di medsos Kak. Pernah curhat di medsos ya? Bikin Ayo story, siapa tuh yang suka bikin curhat-curhat di story. medsos? Bikin story di WhatsApp atau di Instagram gitu. Bisa kayak gitu. Tapi ya pernah sih curhat sama orang yang terdekat juga pernah. Oh, waktu curhat gitu kira-kira ada feedback yang didapat nggak? Kalau kita Yang baik curhatnya sama orang terdekat kita pasti ada feedbacknya dong. Heeh. Ya, tapi kalau kita curhat di medsos ya paling cuma diliatin orang ini kenapa gitu ya. Akhirnya orang jadi kepo kayaknya ya. Iya. Orang jadi kepo gitu ya. Oke. Terus berarti kalau curhat di medsos nggak ada jawaban ya? Nggak ada. Malah orang tahu masalahnya kita ya? Iya. Tambah banyak orang tahu. Nah, ya kan? Kalau curhatnya di medsos, tambah banyak tuh yang tahu masalahnya kita. Terus, nah ini ada Kak Horas nih. Kak Horas, halo. Kak Horas, pasti alami masalah ya? Pasti sering. Oh, masalah apa saja sih Kak Horas? Banyak hal dalam setiap pergumulan, apalagi saya sebagai pekerja, sebagai karyawan, banyak hal yang kita sering alami di lapangan, di kantor, banyak deh pokoknya. Bebannya Kak Horas berat sekali ya. Tapi puji Tuhan loh adik-adik, rekan-rekan remaja pemuda, sekalipun persoalannya begitu banyak tidak membuat badannya Kak Horas itu
semakin menciut tetapi semakin diberkati Tuhan ya. Amin, puji Amin. Tuhan. Biasanya curhatnya sama siapa tuh karena bebannya berat? Yang pasti pertama ke orang tua, Jadi kalau kita share ke orang tua, mungkin orang tua nggak tahu yang kita alami seperti apa di kantor. Cuma ada hal-hal yang bisa orang tua tanamkan atau orang tua sampaikan ke kita. Jadi memberikan semangat, support, feedback ke kita untuk kita tuh lebih bergairah lagi gitu. Oke. Ya. Selain sama orang tua ada nggak tempat curhat-curhatannya Kak Horas? Apa sih itu curhat? Curhat itu curahan isi hati ya. Oh, semuanya berarti namanya curahan isi hati. Semua yang ada di hatinya itu ditumpahkan gitu ya. Dicurahkan, namanya curah berarti sampai luber-luber tuh. Oke Kak Horas, berarti ada ya tempat curhatnya Kak Horas ya? Iya. Oke, sini karena ada berapa orang, saya mau tanya satu-satu nih teman-teman. Teman-teman yang di rumah, yang lagi menyaksikan ibadah online ini, sekarang bisa nanya-nanya nih, iya ya, kira-kira sama siapa sih kalau saya harus curhat? Yang jelas tadi saya kasih masukan ya lewat Karedo, terus tadi Katinus tadi udah ya? Belum. Kalau Karedo bilang curhatnya sama orang tua, sama dengan Kak Horas. Curhatnya sama orang tua, kenapa? Mereka bisa kasih bimbingan, arahan. Walaupun mereka itu enggak tahu seberat apa yang kita alami. Tapi orang tua bisa dijadikan tempat curhat. Oke, buat yang cewek-cewek, cowok-cowok di rumah. Kalau mau curhat, curhatlah sama orang tua. Mereka bisa mengarahkan kita. Oke, kalau dari Kak Gita, ada curhat sama orang yang terdekat sama dia. Saya nggak tahu orang terdekatnya siapa. Rahasia buat Kak Gita ya. Gitu, rahasia. Terus Kak Gita kasih pengalaman tuh tadi. Dia curhat di medsos. Ternyata nggak dapat feedback yang baik. Malahan orang banyak kepoin dia gitu ya. Bahkan orang banyak tahu, wah ternyata hidupnya penuh dengan masalah gitu. Ternyata kita harus bijak menggunakan media sosial yang kita pakai ya. Oke, di sini ada Markus. Markus mewakili remaja apa pemuda? Tadi rata-rata yang saya tanyain pemuda. Saya belum tanya ada Om Tinus. Om Tinus apa Kak Tinus ya? Oke, Markus punya masalah? Ya punya. Punya. Ya, Kalau cowok biasanya identiknya biasa curhat apa enggak sih? Enggak terlalu sih. Kalau masalahnya berat banget baru bisa curhat. Baru curhat. Oh, ternyata curhat juga ya. Ternyata curhat juga. Curhatnya sama siapa? Ke sahabat nggak pernah curhat sama orang tua, nggak pernah. Soalnya orang yang paling dekat menurutku itu sahabat. Orang yang paling dekat, iya. Orang yang paling dekat buat Markus sahabat gitu, dan dia tumpahkan semua isi hatinya ada sama sahabatnya. Oke, Mas Gilang. Ini Mas Gilang apa Kak Gilang? Mas Gilang deh. Halo. Mas Gilang, halo. Pernah curhat? Pernah mestinya. Curhat. Curhatnya di mana? Yang pertama seperti yang lain tadi ke orang tua yang bisa dipercaya dan membimbing kita ke hal yang lebih baik lagi. Yang selain orang tua ke sahabat mungkin ya, yang bisa dipercaya. Yang bisa dipercaya. Ya. Oke. Terus ada lagi tempat curhat yang aman? Buat Gilang? Ke mana ya? Oh, kemana ya? Bingung. Nah, kali ini Kak Christine kepengen bagi ini ya. Selain orang tua, kita punya sebentar. Ada satu ternyata. Di sini walaupun nyelip-nyelip, ternyata ada Om. Dari antara pemuda dan remaja, di sini ada Om Tinus walaupun sudah Om, ternyata masih muda gitu ya, berjiwa muda. Kak Christine jangan salah, saya masih 16 tahun. Oh, masih 16 tahun, berapa tahun yang lalu ya? 10 tahun Kak yang lalu. Tinus, saya panggilnya Kak Tinus. Iya, Kak gitu. Christine gimana? Kak Tinus, kalau curhat ke mana sih? Bahasnya kita ini curhat. Gini, kalau curhat itu kan curahan hati ya. Iya. Hati itu kan ada di dalam. Iya, hati itu Iya. di dalam. Kalau di dalam kan berarti tidak terlihat dari luar. Benar. Betul ya? Biasanya yang tidak terlihat itu lebih susah dikatakan daripada yang terlihat. Benar. Sering kalau kita gini, ya mungkin di antara yang kita 1, 2, 3, 4, 5, 7 mungkin saya yang paling muda ya. Iya, benar. Paling muda sendiri. Jadi yang paling muda mungkin saya. Kalau dikatakan pengalaman, mungkin pengalamannya lebih banyak kalian daripada saya gitu.
Cuma seringkali kalau kita punya masalah, ya benar, kita lebih cenderung ngomong ke orang tua ya. Karena kebetulan juga orang tua yang ada dari saya tinggal ibu, jadi saya seringkali cerita setiap apa yang saya alami, masalah saya itu kepada ibu saya. Beliau salah satu figur yang membuat saya sampai hari ini masih mampu dalam tanda kutip jadi seperti ini. Saya masih ingat sekali. Boleh ya, ini malah jadi curhat nih saya. Sekian puluh tahun yang lalu, sekian belas tahun yang lalu mungkin saya masih ikut pemuda remaja, saya masih awal-awalnya gitu. Saya tuh cuapek sekali pulang kerja. Cuapek, terus saya tiduran di tempat di kursi gitu ya. Waktu itu hari Sabtu. Waktunya ada ibadah pemuda. Itu orang tua saya ngomong, loh, Le, kenapa kamu nggak ke gereja? Saya bilang, saya cuapek sekali. Terus orang tua saya ngomong gini, ibu saya ngomong gini, kamu harusnya bersyukur. Kalau kamu masih kasih capek dan masih ada kesempatan, kamu masih kasih sehat, ayo berangkat ke gereja. Saat itu Kak Christine, saya bangkit dari dari kursi itu, saya nangis di kamar mandi itu. Saya ngomong, Tuhan, terima kasih. Saya diberi orang tua yang mengingatkan saya untuk datang berbakti kepada Tuhan. Gak banyak orang tua, saya pikir ya, yang maksudnya mensupport sama anak. Dan gak banyak anak yang mau dengar apa yang diomongkan oleh orang tua. Ya, kesempatan ini, kalau saya pribadi, saya merasakan saya sangat-sangat bersyukur. Pada waktu itu, ibu saya ngarahkan, ayo gereja. Nah, dari itu Kak Christine, saya berusaha selama saya masih bisa, saya ikut ibadah pemuda, saya layani, saya ikut. Capek pun, walaupun mungkin datangnya akhirnya agak telat, tapi tetap saya usahakan untuk bisa datang pada waktu saya masih belum berkeluarga tentunya ya. Oke, begitu Kak Christine. Semoga memuaskan hati Kak Christine ya. Ya, satu lagi, teman-teman. maaf saya potong lagi. Gak Sama apa-apa, satu lagi. terus aja. Selain Ini orang sesi tua, curhat Katinus. dan orang tua gini, yang pasti, yang paling enak ya. Kadang-kadang karena enak tuh ngomongnya sama Tuhan sambil nangis, tapi ngomongnya di kamar sambil kepalanya ditutupi bantal sambil nangis jerit-jerit di bawah bantal. Pasti ada yang pernah kayak gitu. Yang pernah ngacung? Ayo, yang pernah. Ayo, Oh, ya. adik-adik. Dari sekian banyak orang saya rasa banyak seperti itu. Banyak pastinya, Biasanya saya cowok. juga. Cowok itu gengsi, Kak Christine. Jahaimnya minta ampun. Gengsi buat curhat ya. Oh, kadang-kadang mau nangis di depan orang tuh takut. Padahal pada waktu kita lahir pertama, walaupun itu cowok cewek lahir pertama kali mesti nangis, nggak nangis dijiwit. Coba nggak percaya jiwit. Gitu, Tahu Christine. enggak Terima Katinus? kasih. Ya, kenapa cowok itu gengsi buat nangis? Karena waktu nangis paling jelek sekali gitu ya daripada wanita gitu. Mungkin Kalau ya, wanita mungkin. nangis gitu enak didengar suaranya. Tapi kalau cowok nangis itu sampai saya nggak tahu mengekspresikannya seperti apa. Iya. Ya, buat yang cowok-cowok di rumah pasti tahu lah gimana kalau menangis gitu ya. Nah, dari semua yang ada di malam hari ini bersama Kak Christine, rata-rata ceritakan bagaimana alami persoalan. Pasti semua kita alami persoalan. Yang remaja pasti banyak persoalannya. Belum lagi tugas-tugas karena kita harus sekolah dari rumah, dikasih PR yang numpuk. Ingat ya, minggu lalu kita udah dikasih firman oleh Bapak Gembala, bangkit, jangan rebahan aja di rumah gitu ya. Tapi harus tetap beraktivitas. Harus tetap beraktivitas, lakukan apapun itu. Jangan bermalas-malasan. Nah, ada banyak orang, aduh, sampai pikir, kok susah banget ya, ternyata lebih menyenangkan di sekolah. Ini tanggal merah di tahun ini banyak sekali, Katinus, buat rekan-rekan. Tanggal merahnya sampai semua orang bosan tinggal di rumah ya, gitu. Sampai pada curhatnya itu di medsos. Betul Kak Christine. Curhatnya di medsos. Belum lagi yang kayak Mas Horas ya,
Kak Horas, Kak Redo, Kak Gita yang sudah kerja. Kak Tino sendiri aja lah yang udah kerja. Pasti punya masalah yang berat, ada tanggungan yang berat yang harus dipikul gitu. Bingung mau curhat sama siapa. Mau curhat sama Om Gembala biasanya agak sungkan-sungkan gitu ya. Kalau tadi dikasih saran, Kak Christine kasih saran ya. Saya ngambil lewat kakak-kakak yang ada, yang sama Kak Christine malam ini. Curhat sama orang tua. Kenapa? Karena mereka adalah pribadi yang tidak akan pernah tinggalkan kita. Bahkan ketika kita lagi dalam keadaan lemah, mereka itu selalu ada, siap memberikan arahan. Walaupun tidak bisa langsung angkat semua beban kita, tapi saat mereka dengarkan keluhan kita itu udah rasa tenang. Dan firman Tuhan malam ini kita mau dengarkan dari Mazmur pasal yang ke-62 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umatku. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Keren ya ayatnya ya. Yes. Pemazmur Daud. Kalau bicara tentang Daud, ini tokoh yang luar biasa. Tokoh yang kayaknya dari masa kecilnya dia nggak selalu alami yang namanya ke hidupnya bagus gitu ya. Dia alami susah iya. Dibenci sama saudaranya iya. Buat iri-irian iya. Ada nggak yang kayak gitu di rumah? Punya saudara iri-irian? Nggak boleh lah ya. Gitu ya. Sama saudara harus saling sayang. Gitu. Iri-irian. Terus waktu mau dipilih jadi raja, ketika Samuel datang kepada Isai nanyakan tentang anak-anaknya, mana? Kan Tuhan suruh pilih. Dari sekian anak Isai harus salah satu dari mereka Tuhan akan angkat sebagai raja. Isai kasih keluar tuh anak-anaknya yang tentara-tentara. Dan ternyata Daud itu nggak diingat. Tapi Daud itu luar biasa. Sekalipun tidak diingat mungkin sama saudaranya, dia tetap peduli loh sama temannya, sama saudaranya. Bagaimana pedulinya? Ketika orang tuanya suruh membawakan bekal ke Daud, suruh membawakan bekal ke saudara-saudaranya yang lagi di medan perang, Daud itu pergi. Hebat ya. Dia pergi. Ketika dia dihina oleh saudaranya, saya nggak pernah lihat dia itu curhat sama papanya di Alkitab ya, saya nggak baca. Dia curhat, "Pak, saya dihina sama saudara, saya dihina sama kakak saya sama mas." Gini ya. Dia nggak cerita gitu. Tapi apapun yang dia alami sampai akhirnya ketika dia sudah diurapi menjadi raja, dia belum langsung duduk menjadi seorang raja. Tidak, ada sekian lama dia harus menunggu waktunya Tuhan. Tapi apapun yang dia alami, dia mendorong dirinya sendiri untuk curhat sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu tempat yang aman buat kita curhat. Tuhan itu tempat yang aman. Daud sampai berkata begini, percayalah kepadanya setiap waktu. Nah, rekan-rekan remaja dan pemuda, orang yang paling kita percaya mungkin orang tua yang ada di dunia ini, orang tua dan teman kita, mungkin mereka bisa satu saat mengecewakan kita, bisa. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kita bisa datang kepadanya setiap waktu. Setiap waktu. Kalau saya dan rekan-rekan remaja pemuda punya persoalan, datang sama Tuhan. Jangan sedikit-sedikit lagi jealous sama orang, lagi boring sama orang tua gitu ya. Karena dimintain tolong apa-apa gitu, lagi musim stay at home gitu. Pasti orang tua tuh pasti minta tolong ya. Gitu. Kita akhirnya buat status. Waktu kita buat status itu menandakan orang. Saat kita buat status, rekan-rekan remaja pemuda, kadang bisa dilihat karakter kita seperti apa. Gitu. Jadi lewat firman Tuhan malam ini, mau kasih sharing buat rekan-rekan semua.
kalau kita mau curhat, curhatlah sama Tuhan. Selain sama orang tua ya, sama sahabat kita, tempat yang paling aman itu sama Tuhan. Mari curahkan semua isi hati kita sama Tuhan. Kenapa? Karena Allah itu tempat perlindungan. Kenapa kita harus curhat sama Tuhan? Selain Allah tempat perlindungan dan pribadi yang bisa dipercaya. Di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Biasa orang yang curhat itu karena punya banyak beban. Iya enggak? Enggak mungkin tuh kalau dia enggak punya beban dia mau curhat. Biasanya kalau enggak punya beban ya happy-happy aja gitu. Tapi kalau punya beban yang berat, biasanya dia akan curhat. Dia akan cari tempat yang tepat, pribadi yang tepat yang bisa dengarkan dia punya cerita. Dan biasanya adik-adik, rekan-rekan remaja pemuda, kalau dijadikan tempat curhat, jadilah pendengar yang baik. Dan buat yang suka curhat, belajar juga mau dengar saran dari yang pendengarnya ya, gitu. Jangan cuma mau curhat aja, nggak mau terima sarannya ya. Nah, kenapa kita harus curhatnya sama Tuhan, sama seperti pemazmur Daud? Karena yang kedua, setelah selain Tuhan menjadi tempat yang terpercaya dan tempat perlindungan, yang kedua yaitu karena Tuhan itu akan memberikan kelegaan. Nah, waktu habis curhat biasanya kalau sama mama, sama papa, orang tua gitu ya, Kak Horas, Kak Redo, Kak Tinus, Kak Gita, kalau habis curhat sama orang tua biasanya lega ya, tapi belum plong-plong amat ya. Bener nggak? Lega sedikit gitu loh, Lega Kak. sedikit. Jadi nggak banyak, Kak. Nggak banyak ya. Tapi waktu sudah curhat sama Tuhan, walaupun Mil nangis, Ya, itu tadi nangis dibantal terus teriak, dibantal. ditutupin supaya tidak kedengaran sama orang tuanya buat yang cowok-cowok ya. Jaim, Kak. Nangis jaim, cowok. Kan kalau nangisnya cowok itu jelek sekali. Itu bagus banget loh itu. Jelek ya. Berhasil banget. Nah, kenapa kalau kita datang curhatnya itu sama Tuhan, yang kedua Tuhan itu beri kelegaan. Amin. Dan kelegaan yang ketika Tuhan berikan itu kita sampai rasanya nyaman sekali gitu. Kita curhatnya lewat apa sih? Lewat doa. Mungkin buat rekan-rekan remaja dan pemuda, awal-awal musim corona ini, awal-awal rasanya banyak orang yang mendekatkan diri. Tapi mulai sudah masuk 2 bulan ini ya, ada banyak juga orang yang jenuh ternyata untuk datang duduk di kaki Tuhan. Benar gak sih? Alami gak sih? Iya. Ada masa jenuh ternyata juga untuk datang duduk di kaki Tuhan. Tapi saya mau ingatkan buat kita semua, saat kita mau sampaikan isi hati kita sama Tuhan, Tuhan itu selalu setia setiap saat, setiap waktu. Dan di setiap waktu Dia berikan kelegaan kalau kita mau datang sama Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa. Kita curhat itu lewat doa kita sama Tuhan. Lewat doa kita sama Tuhan. Di ayat 28 dari Matius pasal 11 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ih, keren ya Tuhan. Tuhan akan memberi kelegaan. Tuhan tahu masalah kita, Tuhan tahu beban yang sedang kita pikul hari-hari ini. Tuhan siap memberikan kelegaan. Asalkan apa? Mari datang sama Tuhan. Lewat apa? Lewat doa dan membaca firman Tuhan. Selain Dia memberikan kelegaan, tidak hanya sebagai tempat terpercaya, tempat perlindungan, Dia berikan kelegaan, tapi di poin yang terakhir yang saya mau bagikan buat kita, untuk renungan buat kita ya rekan-rekan remaja dan pemuda, ternyata di ayatnya yang ke-29 ya, sampai 30 saya bacakan poin yang ketiga. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yang ketiga, saat kita curhat sama Tuhan, selesai curhat sama Tuhan, kita itu akan menjadi pribadi yang tenang. Tidak apa ya, istilah bahasa Jawa,
Apa? Gerusa. Ya kayak gitu, daripada Kak Christine yang ngomong, mending Kak Tinus aja sama yang lain yang lebih pakar dengan bahasanya. Maklum saya cuma bisa menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Gitu. Nah, kalau kita datang sama Tuhan, kita tuh curhatnya setiap masalah kita sama Tuhan, kita tuh akan mendapat ketenangan. Makanya di dalam pembacaan kita tadi, Mazmur pasal 62, kalau rekan-rekan baca dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13, di situ berbicara tentang perasaan tenang dekat dengan Allah. Di situ menceritakan bahwa Daud hanya alami ketenangan ketika dia datang kepada Allah. Nah, buat kita semua yang ada malam ini, bahkan buat rekan-rekan yang ada di rumah masing-masing, Kak Christine tidak tahu masalahnya. Kalau mau curhat, boleh curhat gitu sama Kak Christine. Tapi kalau nggak mau mungkin bisa curhat sama teman-teman yang lain. Tapi yang pasti sama orang terdekat kita lebih dahulu, yaitu papa dan mama. Kalau papa mama kita masih ada, hargai mereka. Libatkan mereka dengan setiap apa yang kita alami. Dan pastinya mereka akan membimbing kita, mengarahkan kita. Seperti tadi Kak Tinus ya di awal kisahnya waktu masa remajanya. Bagaimana ketika alami masalah sampai diingatkan harus ibadah, harus ibadah. Akhirnya bangkit dia bergairah lagi untuk beribadah. Tidak bermalas-malasan dengan apa yang dihadapi. Nah kali ini buat kita semua ada 3 pesan yang saya sampaikan. Apapun masalah kita, apapun problem yang kita alami hari-hari ini, ingat curhat sama Tuhan. Oke? Curhat sama Tuhan. Waktu kita curhat sama Tuhan itu apa ya? Pokoknya kalau sudah pakai kata pokoknya apa pokoknya gitu ya? Pokoknya gitu ya. Ya gitu. Pokoknya beres. Ya. Waktu kita curhat sama Tuhan, pokoknya beres, nggak ada kendala, nggak pakai kuota loh. Kalau datang sama Tuhan. Yes. Ya. Kalau saya mau hubungi Kak Horas mungkin ya, saya harus pastikan bahwa saya punya pulsa dan punya paket data. Tapi kalau sama Tuhan nggak perlu paket data, nggak perlu pulsa gitu ya. Datang langsung sama Tuhan. Di ayat 9 tadi dikatakan dari Mazmur 62. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umatku. Percaya sama Tuhan. Amin. Di setiap waktu. Bahkan kalau pemazmur dia dorong dirinya untuk mencurahkan isi hatinya. Kak Christine hari ini mendorong buat rekan-rekan semua, kalau mungkin manusia terbatas untuk kita jadikan tempat curhat. Malam hari ini Kak Christine dorong curhat sama Tuhan. Sampaikan semuanya lewat apa? Lewat doa. Rekan-rekan di rumah masih terus bangun hubungan dengan Tuhan lewat doa kan? Amin. Terus bangun hubungan sama Tuhan lewat doa. Kenapa? Hanya dalam doa. Bahkan firman Tuhan berkata, doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Amin. Mau lihat jawaban dari masalahmu? Solusinya cuma satu, datang sama Tuhan. Curhat sama Tuhan. Oke? Jangan pernah sesali. Terus kalau punya masalah, jangan pernah undur dari Tuhan. Yes. Tadi pujian kita berkata apa? Karedo coba dong kalimat awalnya Karedo dinyanyiin. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Wah, yakin kan? Yakin tidak akan pernah menyesal iring Yesus? Amin. Saya alami di sini mungkin yang kalau Kak Tinus tadi bilang paling muda sendiri ya. Habis Kak Tinus, saya paling muda sendiri juga gitu ya. Habis itu kalau mau lihat urutannya mungkin Kak Gita, habis itu Kak Horas. Kak Gita sama Kak Horas kayaknya ya muda urutan ke-3 ya. Yang paling tua sendiri Markus gitu ya. Paling tua. Apapun masalahnya kita, apapun persoalannya, kalau mau cari solusi yang tepat, datang sama Tuhan. Amin. Jangan pernah sesali. Kalau punya masalah apapun itu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kalau kita tinggalkan Tuhan, nggak akan pernah dapat jawaban, nggak akan pernah dapat perlindungan, nggak akan pernah dapat kelegaan, nggak akan pernah dapat ketenangan. Cuma di dalam Tuhan. Solusinya cuma satu,
hanya tetap ada di dalam Tuhan. Percaya kepada Tuhan di setiap waktu. Dan lihatlah Tuhan akan buat karya yang luar biasa dalam hidup saya dan kita semua. Sebabnya rekan-rekan remaja, pemuda, dimanapun kita berada, tetap iring Tuhan. Tetap setia sama Tuhan dengan waktu yang seperti ini. Ingat Tuhan sedang mengadakan penyaringan dan Dia mau semakin memurnikan kita. Bahkan saat Tuhan datang di kali yang kedua sudah dekat sekali waktunya, dekat. Tetaplah punya hubungan dengan Tuhan. Sehingga di saat Tuhan datang di kali yang kedua, kita semua bisa melihat, wah Kak Horas ada, Kak Tinus ada, Kak Redo, semua yang ada, yang di rumah semua ada. Kita bisa saling pandang-pandangan gitu ya, bisa saling lihat, wah kita semua ada. Sebabnya mari mau curhat, cari tempat yang tepat. Selain orang tua, teman, mari yang penting kita datang curhat sama Tuhan. Dia solusi yang luar biasa. Miliki Yesus, tetap punya hubungan dengan Tuhan. Mari. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus kami bayar, Tuhan, harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Dari awal nyanyikan pujian ini. Takkan pernah ku sesali mengiring-Mu Yesus. Mengiring Yesus. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Buat rekan-rekan remaja dan pemuda, sekalipun mungkin ada di rumah masing-masing atau mungkin dimanapun saudara berada, mari nyanyikan pujian ini sebagai pengakuan kita kepada Tuhan. Dia Allah yang kita mau terus layani. Apapun beban kita, apapun persoalan kita, tetap layani Tuhan. Kenapa? Karena Dia tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Bahkan kalau kita punya persoalan, Tuhan tiap saat menunggu kita untuk kita datang curhat, datang mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Setiap saat Dia menunggu. Dia berikan jaminan. Dia tempat perlindungan. Berarti kita akan aman. Rahasia kita akan aman ketika ada di dalam Tuhan. Tidak hanya sekedar aman, kita aman, tapi Dia berikan kelegaan dan ketenangan. Datang terus sama Tuhan. Curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Mari saya mengajak, walaupun kita di rumah kita masing-masing, dimanapun kita berada, angkat tangan,
Kita mau nyanyikan pujian ini sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan, melayani, mengasihi-Mu Tuhan, melayani, amin Tuhan, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih buat malam yang indah ini Tuhan. Kembali kami diingatkan lewat firman-Mu bahwa saat kami alami berbagai hal, berbagai pergumulan, sebagai anak-anak remaja dan pemuda, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan mau kami selalu datang di setiap saat kepada Tuhan. Tuhan mau kami tetap terus percaya kepada Tuhan. Kami mencurahkan isi hati kami kepada Tuhan. Karena Engkau tempat perlindungan, Engkau sanggup memberikan kelegaan dan ketenangan. Mari Tuhan bekerja dalam kehidupan kami semua, setiap yang mendengarkan. Ketika kami punya pergumulan sebesar apapun, seberat apapun, kami mau datang kepada Tuhan lewat doa. Karena kami tahu saat kami datang kepada Tuhan, sumber solusi dari setiap apa yang kami alami, kami percaya kami akan mendapat jawaban. Kami akan menjadi tenang, rahasia kami menjadi aman ada di dalam Tuhan. Dan bawa kami menjadi pribadi-pribadi yang tiap saat semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami semua. Dimanapun kami berada, kami diberkati Tuhan. Kami menjadi remaja pemuda yang terus giat di dalam melakukan pekerjaannya Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tidak undur. Tapi kami mau semakin setia mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami mau akhiri ibadah kami di malam ini dengan penuh syukur kami kepada Tuhan. Dan kami percaya berkat anugerah daripada Allah, kasih yang melimpah daripada Yesus Kristus, penghiburan yang daripada Roh Kudus selalu menyertai hidup kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang di kali yang kedua. Kami terima berkat-Mu, akhir ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Hidup yang ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisi
Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, Kau sahabatku, amin, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuat. Kau sahabat, Kau sahabat, amin, berada di sisiku. Sahabatku, selama-lamanya. Sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Satu, dua, tiga.